Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Imadi Candidase, MIKOM, selaku pengampu mata kuliah aplikasi statistika dalam penelitian PENDAS. Di sini perkenalkan, nama saya Ikada Wisnunata. Di sini saya akan membacakan hasil dari pengerjaan tugas ujian akhir semester tentang soal yang sudah diberikan. Terdapat 6 soal. Di sini saya sudah membuat pada Microsoft Word mengenai rumusan masalah serta hipotesisnya, beserta juga desain dan data penelitiannya. Yang nanti yang sudah saya susun pada Microsoft Excel untuk data statistiknya sudah saya susun. Ada soal 1, soal 2, 3, 4, 5, dan 6. Sejumlah soal yang ada dengan memperhatikan kriteria data berada pada kisaran 70 hingga 100. Nah, kemudian Excel ini yang saya buat untuk mempermudah dalam memasukkan atau menguji pada aplikasi SPSS ini. Nah, baik, langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Soal 1. Dengan topik pengaruh siswa pembelajaran kooperatif, STAT, PGT, dan Diksal terhadap hasil belajar bahasa Indonesia dengan mengendalikan kecerdasan siswa. Yang rumusan masalahnya ada 4. 1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model kooperatif STAT, model kooperatif PGT, dan model kooperatif Diksal setelah mengendalikan kecerdasan siswa? Apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif STAT dengan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model kooperatif PGT setelah mengendalikan kecerdasan siswa? 3. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model kooperatif STAT dengan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model kooperatif Diksal setelah mengendalikan kecerdasan siswa? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model kooperatif PGT dengan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model kooperatif Diksal setelah mengendalikan kecerdasan siswa? Adapun hipotesis penelitiannya ini ada 4. 0. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model kooperatif STAT, PGT, dan Diksal. A1. Terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model STAT dengan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model PGT setelah mengendalikan kecerdasan siswa. A2. Terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model STAT dengan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model Diksal setelah mengendalikan kecerdasan siswa. Ketiga, terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model PGT dengan siswa mengikuti pembelajaran yang menggunakan model Diksal setelah mengendalikan kecerdasan siswa. Nah, di sini ada hipotesis statistiknya. Adapun kriteria pengujiannya juga sudah ada. Nah, jadi untuk soal nomor 1 ini termasuk ke dalam anakota 1 jalur. Nah, di sini desain penelitiannya Y yang merupakan variabel terikat hasil belajar bahasa Indonesia, X merupakan variabel kovariat kecerdasan siswa. Untuk A ini merupakan model pembelajaran. A1 model pembelajaran STAT, A2 model pembelajaran PGT, A3 model pembelajaran Diksal. Nah, di sini sudah dibuatkan tabel sesuai dengan tabel yang ada pada Excel, sudah sama. Nah, sedikit. Nah, yang dimana sudah sesuai dengan model pembelajarannya, ada model STAT, PGT, dan Diksal. Nah, di sini sudah disusun sesuai dengan variabel Y, variabel terikatnya, variabel kovariat, dan model-model. Untuk satu ini merupakan model pembelajaran STAT,
2 merupakan model pembelajaran TGT, dan 3 merupakan model pembelajaran bisa sudah sesuai dengan variabel yang ada. Nah, langsung saja kita akan uji pada aplikasi SPSS, UBM SPSS. Nah, di sini saya copy dulu datanya. Nah, data ini disusun seperti ini agar memudahkan membawanya pada aplikasi UBM SPSS. Klik paste. Nah, jika sudah data filenya sudah terisi, kita ke variabel view dulu untuk merubah variabelnya. Sini dulu X dan A yaitu model. Ini tadi kita lihat di sini merupakan hasil belajar bahasa Indonesia. Yang X-nya itu variabel kovariatnya kecerdasan siswa. Dan yang A merupakan model pembelajaran. Oke, kita akan sesuaikan value pada model pembelajarannya. Yang satu merupakan berlabel tab, dua TGT, 3 Dixal. Oke. Sampai lupa. Di sini desimalnya kita ubah jadi 0 untuk mempermudah baca hasil. Oke. Kita sudah kembali ke data view. Nah, di sini kita akan menganalisis, mencari dulu apakah data ini sudah berdistribusi normal atau tidak. Kita klik analyze, cari deskriptif statistik, klik explore. Kita masukkan variabel suku variabel perikatnya atau y-nya, hasil belajar, option. Nah, klik plot. Kita tentang pada normality plot with test ini uncheck saja. Nah, kita cuma cukup mencari normalitasnya saja di sini. Klik OK. Nah, baik. Jadi di sini saya baca dulu. Oke. Nah, jadi di sini nampak test of normality menurut test of normality Kolmogorov-Smirnov mendapatkan signifikan 0,162, sedangkan Shapiro-Wilk 0,144, yang dimana kedua ini sudah berada di atas 0,05, yang dapat dinyatakan bahwa data yang saya miliki ini sudah berdistribusi normal. Oke. Kita lanjut. Uji selanjutnya kita akan mencari data selanjutnya, uji homogenitas dan uji nafas satu jalurnya. Klik analyze, klik general linear model, yang ini period. Kita masukkan hasil belajar pada dependent variable, kecerdasan pada kovariat X, model pelajaran pada fixed factor. Klik plot, mana option dulu. Ini kita cukup mencari homogenitas, cukup tentang homogeneity test, klik continue. Untuk put on means-nya kita masukkan. Oke. Kita cek pada komponen efek, Bonferroni, continue, kemudian oke. Nah, di sini univariate analisis varian. Oke, data yang digunakan sebanyak 20, start 20, TGT 20, dan Excel 20. Nah, pada Listen test, Listen test ini tujuannya untuk mencari data ini bersifat homogen atau tidak. Nah, di sini saya mendapatkan data yang saya miliki ini sebesar 0,283. Maka dapat dinyatakan homogen apabila berada di bawah 0,05. Jadi data saya ini tidak homogen. Kemudian
Kita lihat dulu, mari dulu ke sini. Nah, soal nomor 1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model kooperatif STAD, model kooperatif PGT, dan model kooperatif Jigsaw setelah mengendalikan kecerdasan siswa? Nah, di sini pada perekrut model mendapatkan 0,01 yang dapat dinyatakan signifikan karena berada di bawah 0,05. Kemudian untuk X-nya ini saya dapatkan, oke, kita fokus ke X-nya. Nah, X-nya ini saya dapatkan 0, X dan A-nya ini saya dapatkan datanya itu 0,171 dan 0,51. Nah, jadi X dan A ini dapat dinyatakan tidak signifikan. Berarti dapat dinyatakan tidak ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model kooperatif STAD, PGT, dan Jigsaw. Ya. Yang kedua, nah di sini juga seperti itu untuk STAD, PGT, dan Jigsaw ini. Nah, ini juga cepat hasilnya. Jadi akan saya dapatkan ini sederhananya 0, di atas 0,05. Nah, lanjut untuk rumusan masalah yang kedua. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD dengan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan kooperatif PGT setelah menekan kecerdasan siswa? Nah, kita lihat PGT dan Jigsaw. STAD dan PGT. Nah, STAD PGT di sini saya mendapatkan distribusinya itu tinggi, sangat tinggi, yaitu 1 dan 0,70, yang dimana dapat dinyatakan data ini tidak terdapat perbedaan hasil belajarnya atau tidak signifikan karena berada di atas 0,05. Kemudian soal yang ketiga, perbedaan hasil belajar menggunakan kooperatif STAD dan kooperatif Jigsaw. Nah, di sini juga sama, mendapatkan data itu 0,186 dan 0,070 di atas dari melebihi 0,05. Jadi data ini tidak signifikan atau tidak terdapat perbedaan hasil belajar model kooperatif STAD dan model kooperatif Jigsaw. Kemudian yang keempat, apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia terkait dengan model kooperatif PGT dan Jigsaw? PGT dan Jigsaw kita lihat di sini, hasilnya mendapatkan 0,186 dan 1. Jadi data yang saya miliki ini tidak signifikan atau tidak memiliki perbedaan hasil, tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA terhadap model pembelajaran PGT dan model kooperatif Jigsaw. Nah, jadi dapat disimpulkan dalam hipotesis penelitian yang ini, hipotesis H1-nya semua ditolak. Jadi hipotesis H1-nya di sini, hipotesis statistiknya semua ditolak karena data yang saya dapatkan ini berada di atas 0,05. Baik, ini sudah selesai untuk pembahasan soal nomor 1. Lanjut pembahasan soal nomor 2. Dulu. Nah, di soal nomor 2 mengenai topik pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan metakognitif ditinjau dari motivasi dan belajar
dengan pengendalian kecerdasan. Nah, di sini untuk variabel X-nya, variabel terikat, variabel Y-nya, pengaruh model pembelajaran, untuk metakognitif, yaitu variabel terikat, motivasi belajar dengan pengendalian kecerdasan siswa. Motivasi belajar itu variabel bebas, dan dengan kecerdasan itu yaitu variabel bebas juga. Nah, di sini terdapat dua variabel bebas, jadi dapat dinyatakan data ini merupakan anakopa dua jalur. Nah, di sini rumusan masalahnya sudah. Apakah terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara siswa mengikuti pembelajaran menggunakan model STAD dengan siswa mengikuti pembelajaran menggunakan model Jigsaw? Apakah terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara siswa memiliki motivasi tinggi dengan motivasi rendah setelah menekan kecerdasan siswa? Apakah terdapat pengaruh interaktif antara model pembelajaran dengan motivasi setelah menekan kecerdasan siswa? Nah, adapun hipotesis penelitian dan hipotesis statistiknya sudah tertera. Nah, di sini ada desain dan penelitiannya. Oke, saya bilang tadi, yaitu kemampuan metakognitif, X pengenalan kecerdasan, A1 pengenalan model pembelajaran STAD, A2 model pembelajaran Jigsaw, B1 motivasi tinggi, B2 motivasi rendah. Nah, ini maaf tadi ada kesalahan penyebutan sedikit. Baik, di sini sudah saya sajikan datanya pada nomor 2 di sini di Excel. Sudah disajikan data Excel-nya, sudah saya susun juga seperti ini agar memudahkan dalam melakukan uji pada SPSS. Saya akan copy dulu. Pasti pada bekasinya. Oke, kita ubah dulu variabel. Nah, sesuaikan dengan desain dan data penelitian. Ini Y, X, A, dan Y. Oke. Untuk labelnya, kita sesuaikan. Kemampuan metakognitif, pengendalian kecerdasan, A1 itu model, A itu model pembelajaran, B2 motivasi rendah, motivasi, B itu motivasi. Di sini di value kita rubah pada A itu, kita sesuaikan, tapi labelnya SPAD 2 Jigsaw. Oke, dia akan motivasinya kita tambahkan. Label value 1 tinggi, dua motivasi rendah. Nah, jika sudah, kita kembali lagi kepada data view. Di sini kita cari dulu apakah data ini bersifat normal atau tidak. Klik analyze, deskriptif, statistik, klik explore. Kita masukkan kemampuannya pada dependent list. Oh, ternyata maaf. Nah,
Kita tidak perlu mencari normalitasnya, kita langsung saja pada ujinya kita klik univariate in analyze, adalah model univariate, kita masukkan baik, ternyata di sini ada berubah datanya. Kita coba dulu jadi 8. Oke, kita coba dulu lagi. Mana sebentar. Baik, mohon tadi ada kesalahan teknis, ada kesalahan dalam penginputan data, sudah saya perbaiki. Di sini sudah sesuai dengan data yang ini pada aplikasi Excel-nya. Sekarang pada penginputan ternyata saya input juga pada hurufnya juga. Nah, di sini kita akan cari apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Klik analyze, deskriptif, statistik, klik explore. Kita masukkan variabelnya saja. Klik plot, normality, continue, oke. Nah, di sini trace of normality. Data yang saya miliki ini dapat dinyatakan tidak berdistribusi normal karena berada di bawah 0,005. Jadi jika data itu berdistribusi normal jika berada pada 0,00, jika berada di atas 0,05. Baik, kita lanjut uji selanjutnya, mencari alfa 2 jalur beserta homogenitasnya. Linear model univariate, ini dependent variable, berdasarnya covariat, model pada fixed factor, motivasi pada fixed factor, klik option, tentang pada homogenitasnya saja, continue, pada n-nya kita masukkan semua. Benar. Baik, mohon maaf, cukup di sini kita cukup mencari pada homogeneity test hanya saja. Klik continue, ini tidak perlu, klik OK saja. Nah, di sini akan tampak hasilnya. Kita lihat kembali lagi ke Word-nya dulu. Kita lihat dulu runutan masalahnya. Apakah terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model STAR dengan siswa yang mengikuti pembelajaran model Jigsaw setelah mengendalikan kecerdasan siswa. Ini kita lihat hanya. Di sini saya mendapatkan 0,07, maaf, kita ke atas dulu. Kita mencari, nah ini lesson test itu merupakan tes homogenitasnya. Kita lihat dulu apakah ini datanya homogen atau tidak. Nah, jadi di sini data yang saya memiliki ini, data yang saya punya ini yaitu sudah homogen karena berada di datanya sudah di bawah 0,05. Yang saya dapatkan 0,01. Jadi data ini bersifat homogen. Kemudian kita lanjut pada tes of difference object effect ini, yaitu tes anata dua jalurnya antara A, B, dan interaksi A dan B. Di sini untuk A, nomor 1, apakah terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model STAR dengan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan model Jigsaw setelah memberikan kecerdasan siswa. Ini saya dapatkan 0,703. Jadi di sini dapat dinyatakan tidak adanya perbedaan, tidak signifikan. Yang kedua,
Apakah terdapat perbedaan kemampuan metakognitif antara siswa memiliki motivasi tinggi dan motivasi rendah setelah meningkatkan kecerdasan siswa? Jadi itu bisa dinyatakan ini B. Nah, yang saya dapatkan ini adalah 0,000. Jadi adanya eh, terdapat perbedaan kemampuan metakognitif. Jadi di sini ada pengaruhnya, terdapat perbedaannya metakognitif antara motivasi tinggi dan motivasi rendah. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh interaktif antara model pembelajaran dengan motivasi belajar setelah meningkatkan kecerdasan siswa? Jadi kita lihat dulu interaksi A dan B-nya, ada atau tidak. Di sini saya mendapatkan 0,459. Jadi di sini tidak, katanya tidak signifikan karena berada di atas 0,05. Jadi tidak terdapat pengaruh interaktif antara model pembelajaran dengan motivasi belajar. Baik, selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 3. Tekan dulu SPSS-nya. File new data. Oke. Soal nomor 3. Pengaruh bentuk asesmen formatif terhadap ketahan malangan dan resiliensi siswa sekolah dasar. Adapun rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan ketahan malangan dan resiliensi atau siswa mengikuti asesmen kinerja dengan siswa dengan mengikuti asesmen urian? 2. Apakah terdapat perbedaan ketahan malangan antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen urian? 3. Apakah terdapat perbedaan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen urian? Nah, jadi di sini termasuk MANOVA satu jalur. Di sini ada pun datanya. Ini persis MANOVA 2 jalur. Oh, ini benar. Masalah ketiga ini dapat dinyatakan analisisnya. Maaf. Baik, maaf. Saya ulangi. Nah, di sini daerah sedikit. Jadi cara nomor 3, pengaruh bentuk asesmen formatif terhadap ketahan malangan dan resiliensi siswa SD. Jadi di sini merupakan MANOVA 2 jalur. Berikut ada variabelnya A1, A2, Y1, Y2. Di sini memiliki dua variabel terikat, jadi termasuk MANOVA 2 jalur. Dengan sini ada asesmen kinerja dan asesmen uraian. Variabel bebas dan variabel terikatnya masing-masing 2. Jadi di sini ada pun data soal nomor 3. Nah, kita disediakan data. Untuk satu ini asesmen kinerja, 2 asesmen uraian. Dibaca sini akan mempermudah membawanya kepada aplikasi IBM SPSS. Nah, ada lebih. Oke. Copy, bawa ke SPSS. Data view, dipaste. Nah, ini kita ke variabel view-nya dulu, kita sesuaikan. Sini ada Y1 dan Y2. Y2, dan itu A, atau asesmennya. Kita beri label dulu.
maaf, kita ubah desimalnya dari 0. Untuk labelnya sendiri kita sesuaikan. Jadi 1 pecahan malangan, 2 keduanya resiliensi. Oke. Untuk A itu assessment. Assessment kinerja dan uraian kinerja. Duanya itu uraian. Ya, oke. Nah, kita sudah kembali ke data view. Di data view kita cek dulu apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Kita analyze descriptive statistik, klik explore. Kita karena di sini ada dua variabel terikat, di satu yang dua, kita masukkan pada data listnya 2. Oke, kita plot test, continue. Oke. Nah, di sini data yang didapatkan. Nah, di sini data yang saya miliki ini pada satu rilisnya di atas 0,05, yaitu 0,125 dan 0,86. Jadi tidak berdistribusi normal. Namun pada Kolmogorov-Smirnov itu sama datanya di atas 0,05. Di sini saya dapatkan 0,54 dan 0,2. Jadi di sini datanya, data bisa disebut berdistribusi normal jika berdistribusi normal jika di atas 0,5. Jadi data yang ini sudah berdistribusi normal kali ini. Oke. Kita lanjut ke uji selanjutnya. Kita analyze linear model multivariat. Kita masukkan asesmennya pada faktor. Kemudian pada provok, nah kita masukkan kita Suki dan Bonferroni. Nah, untuk kita cek pada Bonferroni opsinya. Provok. Provok Suki Bonferroni. Baik, dari sini sudah Bonferroni dan Tukinya di checklist. Continue, option, kita cari homogeneity test, continue, sudah klik OK. Nah, di sini ada box test quality of covariate matrix-nya saya mendapatkan 0,0306. Jadi dapat dinyatakan tidak signifikan. Apakah terdapat perbedaan tentang malangan dan resiliensi antara siswa mengikuti asesmen kinerja dan siswa yang mengikuti asesmen uraian? Nah, bisa dibilang tidak ada perbedaan. Nah, kemudian listen test of equality error. Baik, mohon maaf, kita ke listen test untuk mengetahui homogenitasnya dulu. Nah, jadi di sini homogenitasnya rata-rata dapat dikatakan tidak homogen karena datanya ini di atas 0,05.
baik dari kemalangan maupun resiliensi. Kemudian untuk soal nomor 1, kita lihat pada multivariate test. Apakah terdapat perbedaan kemalangan dan resiliensi antar siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian? Nah, di sini pada multivariate testnya bisa dinyatakan terdapat perbedaan karena di sini mendapatkan signifikannya itu 0, rata-rata semua mendapatkan 0,0, maaf, karena berada di bawah 0,05. Bisa lihat seperti ini datanya 0,000, di sini 0,01. Jadi dapat dinyatakan terdapat perbedaan kemalangan dan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian. Kemudian kita lanjut ke tes auditing subjek efeknya. Untuk soal yang nomor 2, di sini dia mengenai kemalangan, dan yang ketiga itu mengenai resiliensi. Kita lihat yang A ini modelnya, maaf yang A-nya. Asesmen A itu asesmen formatifnya. Oke. Nah, di sini untuk kemalangan nomor 2 mendapatkan hasil 0,430. Jadi dapat dinyatakan dapat disebut signifikan apabila 0 di bawah 0,5. Jadi sini datanya tidak signifikan. Jadi tidak terdapat perbedaan kemalangan antar siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat perbedaan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian? Nah, di sini dapat dinyatakan terdapat perbedaan karena mendapatkan hasil di bawah 0,05. Jadi adanya terdapat perbedaan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Sebelumnya kita bersihkan dulu tempat kerjanya. Nah, soal nomor 4 kita selesaikan. Di sini soal nomor 4 dengan topik pengaruh bentuk asesmen formatif terhadap kemalangan dan resiliensi siswa SD dengan mengendalikan sikap terhadap guru. Nah, di sini ada rumusan masalah, hipotesis penelitian. Nah, kita lanjut ke variabel. Variabelnya ada A1, asesmen kerja, A2, asesmen uraian, Y1 kemalangan, Y2 resiliensi, dan Y1 sikap terhadap guru. Jadi di sini termasuk manfaat jalur. Baik, kita akan uji. Nah, di sini sudah disediakan sesuai dengan yang dibuat dengan Excel, sudah sesuai bentuk asesmen formatif dalam tabel. Asesmen kerja A1, asesmen uraian A2. Nah, sudah dibuat seperti ini, ya, sudah disusun agar mempermudah untuk uji SPSS-nya. Kita copy. Nah, langsung saja dibawa ke aplikasi SPSS. Terus untuk variabelnya disesuaikan. Sesuaikan X1. Nah,
Kita sesuaikan Y1, Y2, X, ini anak 1 masuk anak 2 jadi ya, kita sekali Y1, Y2, X dan A masuk anak dan profil 1 jadi dari semai. Labelnya Y1 keretakan halangan, Y2 nya resiliensi, X nya sikap terhadap guru, A nya asesmen. Kita lihat di asesmennya, satu itu kinerja, dua uraian. Oke. Maaf, di sini ada yang belum berubah. Nah, sudah. Nah, seperti biasa kita harus mencari data itu bersifat normal atau tidak. Klik normalitas. Nah, analyze, descriptive, statistik, explore. Masukkan. Oke. Nah, di sini dapatkan datanya ini, test of normality-nya, data yang memiliki ini berdistribusi berdistribusi tidak normal karena datanya itu di atas, di bawah 0,05. Data dinyatakan data tidak normal. Nah, datanya tidak normal di sini, data memiliki baik dari kafiroliknya tidak normal dan juga di tomografisnya. Cuman di halangannya saja di atas 0,05 saja satu, cuman dapat nyatakan tidak signifikan, tidak normal datanya. Baik, lanjut kita akan uji. Kita analyze model multivariat. Kita masukkan ini tabnya pada covariat, asesmen pada A, optionnya homogeneity, bawang parent. Oke, klik continue, klik OK. Nah, di sini general linear model. Sepertinya kita sesuaikan dengan kita jadi rumusan masalah. X-nya itu pada sikap terhadap guru. Apakah terdapat perbedaan ketamalangan dan resiliensi siswa mengikuti asesmen kinerja, siswa mengikuti asesmen uraian setelah mengendalikan sikap terhadap guru. Nah, di sini data yang saya dapatkan rata-rata 0,3 dan 0,2, jadi dapat nyatakan tidak signifikan. Nah, di sini homogennya
juga sama, datanya di atas 0,05, karena tidak bersifat homogen. Untuk phase between subject effect, untuk X, terhadap guru. Nah, di sini apakah terdapat perbedaan ketambahan antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian setelah mengendalikan sikap terhadap guru? Yang di X-nya kita dapatkan di atas 0,05. Berdasarkan ini 0,13 dan 0,18. 0,18. Jadi datanya ini tidak signifikan atau tidak ada perbedaan. Kita cek dulu resiliensi itu termasuk variabel sikapnya ini. Terhadap apakah terdapat perbedaan resiliensi tentang asesmen kerja dengan siswa yang mengikuti asesmen uraian setelah menilaikan sikap guru. Oke, menilaikan sikap guru dan asesmen. Nah, di sini juga mendapatkan datanya itu di atas 0,05. Jadi dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan resiliensi antara siswa yang mengikuti asesmen kinerja dan siswa yang mengikuti asesmen uraian dan mengendalikan sikap terhadap guru. Nah, itu juga data yang di sini. Data pendukung lainnya dapat dinyatakan tidak signifikan, tidak terdapat perbedaan. Pada jenis tesnya juga tidak terdapat perbedaannya. Begitu juga pada multivariat. Jadi dapat dinyatakan semua ini tidak ada yang tidak terdapat perbedaan. Anehnya di sini. Oh, hasilnya di sini. Oke. Kita lanjut pada soal selanjutnya. Soal nomor 5. Baik, kita lanjut pada soal nomor 5. Dengan topik pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat dengan mempertimbangkan keyakinan diri. Di sini sudah ada rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif NHT dengan siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif STAD? 2. Terdapat perbedaan sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dengan siswa memiliki keyakinan diri rendah. 3. Apakah terdapat pengaruh interaksi model pembelajaran keyakinan diri tinggi terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat siswa? Ini hipotesisnya, dan di sini sudah tersedia semua. Nah, kita lihat di uji hipotesisnya. Di sini adalah MANOVA dua jalur. Jadi kita akan lihat datanya. Nanti kita bersihkan dulu. Ini data, kita klik saja. Ini. Oke. Nah, di sini soal nomor 5. Di sini sudah tersedia datanya. Sudah sesuai dengan yang ini. Dalam tabel sudah sesuai dengan data yang ada di Excel. Model pembelajaran NHT A1, STAD A2, keyakinan tinggi TB1, dan keyakinan B2, keyakinan itu B2. Ini termasuk MANOVA 2 jalur. Oke. Maka sudah disusun seperti ini. B1, B2, A, dan B untuk
memudahkan dalam menyusun membawanya ke aplikasi CSS. Copy, Ctrl C bisa bawa ke aplikasi CSS, data view, paste. Oke, kita sesuaikan pada variabelnya U1, U2, dan U1, U2, A, dan B. Desimalnya kita buat jadi 0, ya, mempermudah membaca data, baca hasilnya. Kita sesuaikan G itu NHT. Yang satunya sikap hidup sehat. Yang kedua prestasi belajar hidup sehat. Untuk A itu masuk model pembelajaran itu saja rubah keyakinan diri. Kategorinya kita rubah pada model pembelajaran satu itu yaitu NHT, dua STRT. Tambahkan saja model pembelajaran. Sudah diperbaiki, kita kembali lagi pada aplikasi. Kita rubah dulu pada value-nya di sini yang di bawah itu keyakinan diri tinggi dan rendah. Tinggi, yang rendah. Oke, sudah. Kita analyze dulu. Analyze. Kita cari dulu apakah data ini normal atau tidak. Deskriptif statistik, explore. D1, D2. Klik option, plot, normality, continue, oke. Nah, di sini data yang didapatkan, data yang saya miliki ini tidak berdistribusi normal karena datanya itu berada di bawah 0,005. Sedangkan data saya ini 0,000. Jadi datanya ini tidak bersifat berdistribusi normal. Nah, kita lanjut untuk uji manusianya dan mencari normalitasnya. Oke, kita cari aplikasi SPSS dulu. Nah, SPSS. Ini klik analyze, general linear model, multivariat. Kita pastikan keyakinan dan modelnya itu termasuk fixed factor atau variabel bebas. Dependent variabelnya itu hidup sehat dan prestasi belajar. Klik option, pilih homogeneity test, continue.
Dan sini klik Bonferroni dan titik. Oke, continue, klik OK. Nah, kita cek dulu. Kembali ke hipotesisnya. Rumusan masalah. Sebelumnya kita lihat dulu apakah data ini homogen atau tidak. Pada level test of equality error varian, data yang didapatkan ini rata-rata itu semuanya ini di atas 0,05. Jadi datanya ini tidak bersifat homogen. Data nyatakan tidak bersifat homogen. Oke, untuk ini, nah untuk soal nomor 1, apakah terdapat rumusan nomor 1, apakah terdapat perbedaan sikap dan prestasi budaya hidup sehat antara siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif NHT dengan siswa yang mengikuti pelajaran SPAD. Oke, prestasi belajar dan sikap dan prestasi belajar. Sikap dan prestasi belajar terhadap NHT dan SPAD. Nah, di sini kita lihat pada A-nya. Di sini dijelaskan tampak di sini mendapatkan nilainya itu 0,023 dan 0,732 dari sikap hidup sehat dan prestasi belajarnya yang ditinggal dari A-nya itu model pembelajarannya. Jadi di sini dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan antara sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif NHT dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran STAN. Yang kedua, B-nya itu yaitu rumusan masalah kedua. Apakah terdapat perbedaan sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dengan siswa yang memiliki keyakinan diri rendah? Dari sini juga mendapatkan untuk sikap hidup sehatnya bisa dinyatakan signifikan, namun untuk prestasi belajarnya tidak. Karena ini memenuhi syarat di bawah 0,5, sedangkan untuk hidup sehatnya berada pada di atas 0,05. Jadi nomor ini tidak, karena ada yang tidak mendapatkan, karena ada yang karena ada yang mendapatkan di bawah di atas 0,5, jadi tidak terdapat perbedaan juga. 3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan keyakinan diri terhadap sikap prestasi belajar budaya hidup sehat siswa? Nah, bisa dilihat interaksi A dan B, sikap hidup sehat dan prestasi belajarnya, interaksi keduanya, pengaruh interaksi A dan B. Jadi sini mendapatkan 0,703 dan 0,88. Jadi data ini tidak signifikan. Jadi dapat dinyatakan tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan terhadap sikap dan prestasi belajar hidup sehat siswa. Baik, saya akan bersihkan dulu karena sudah selesai untuk soal nomor 5. Kita buat data baru. Oke, kita lanjut soal nomor 6.
Untuk soal nomor 6, pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHD. Nah, untuk soal nomor 6, pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAN terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat yang mempertimbangkan keyakinan diri dengan menggunakan kecerdasan. Misalnya masalahnya, apakah terdapat perbedaan sikap prestasi belajar budaya dan hidup sehat antara siswa mengikuti model pembelajaran kooperatif NHT dan siswa mengikuti pembelajaran kooperatif STAN setelah mengendalikan kecerdasan siswa? Apakah terdapat perbedaan sikap prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa memiliki keyakinan diri tinggi dengan siswa memiliki keyakinan diri rendah setelah mengendalikan kecerdasan siswa? 3. Dapat terdapat pengaruh interaktif antara model pembelajaran dengan keyakinan diri siswa setelah mengendalikan kecerdasan siswa? Jadi ini bisa lihat hipotesisnya, hipotesis statistik. Sini dapat dinyatakan ini bukan Markova dua jalur. Desain dan data penelitiannya bisa lihat di sini. Oke, soal nomor 6. Nah, di sini sudah dibuat data Excel, model pembelajaran keyakinan diri tinggi dan keyakinan diri rendah, NHT A1, A2. Nah, di sini sudah disusun untuk mempermudah masukannya pada aplikasi dan SPSS. Sudah sesuai. Mana ini? Oke. X merupakan variabel kovariat, Y1 itu variabel bebas, memang variabel terikat 1, Y2 variabel terikat 2, A1 itu model, keduanya juga model, start ini NHT, D1 nya itu keyakinan diri tinggi, D2 keyakinan diri rendah. Kita langsung saja masukkan ke data ini. Data view, kita copy. Ini ada 5 paste. Oke, kita masuk ke variable view sesuaikan dengan data yang sudah dibuat. X, Y, 1, Y2, A, dan B. Interaksi dan untuk benefit keyakinan diri. Desimal udah dari 0. Labelnya sendiri kita sesuaikan, lihat di sesuaikan pada variabelnya. Mengendalikan kecerdasan. Ini satunya sikap sehat. Keduanya prestasi belajar. Model pelajaran. Satu NHT. Dua itu SPF. Oke. Jadi satunya keyakinan diri tinggi dan rendah. Nah, ini belum diisi. Keyakinan diri. Value satu itu tinggi, 2 rendah. Oke. Nah, kita kembali ke data view. Seperti biasa kita harus mencari dulu normalitasnya. Kita analyze dari sisi statistik, explore, cari dulu Y1 dan Y2. Oke, option plot normality plot. Oke,
Nah, jadi di sini pada variabel serikatnya tes normality yang saya miliki ini tidak berdistribusi normal karena di bawah 0,005. Maaf, karena berada di bawah 0,5. Maka bisa dinyatakan berdistribusi normal jika berada di atas 0,05. Lanjut pada uji Markova dua jalurnya, analyze general linear model multivariat. Kita masukkan maaf ulangi kita kembalikan, mengendalikannya kita masuk ke variat, dependennya list, modelnya kita masukkan ke faktor. Jadi sesuaikan ini variabel sikat, variabel bebas dan variabel x-nya atau variabel generator. Homogeneity test, ini kita masukkan semua. Compare main effect, bond, irony, continue, oke. Nah, jadi kita lihat lagi pada permasalahannya nomor 6. Di sini kita bisa lihat x-nya. Apakah terdapat perbedaan sikap prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif NHT dengan siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif STAT? Di sini x-nya saya dapatkan bisa dibilang rumusan masalah jawaban yang satu itu tidak terdapat perbedaan sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang mengikuti model pembelajaran kooperatif NHT dengan siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif STAT yang memiliki kecerdasan siswa. Kemudian untuk melihat pembahasan yang kedua, kita lihat dulu different test of equality error variant. Di sini datanya yang saya miliki ini tidak bersifat homogen karena berada di atas 0,05. Nah, di multivariat testnya bisa dilihat di sini datanya itu semua tidak ada yang signifikan, jadi tidak terdapat perbedaan sikap prestasi belajar. Apakah terdapat perbedaan sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang memiliki kecerdasan diri tinggi dengan siswa kecerdasan diri rendah? Nah, bisa lihat juga di sini sama juga dari saja efeknya. X dan AB-nya kita lihat di sini mendapatkan sikap hidup sehat dan prestasi belajar. Oke. Hanya tadi, hanya itu modal belajar. Oke, jadi ini untuk menjawab yang nomor 1 ini. Jadi akan didapatkan ini 0,514 dan 0,654. Jadi tidak terdapat perbedaan sikap dan prestasi belajar. Keduanya itu yang di apakah terdapat perbedaan sikap dan prestasi belajar terhadap hidup sehat antara siswa yang memiliki kecerdasan diri tinggi dan diri rendah dengan kecerdasan siswa. Jadi akan didapatkan 0,289 dan 0,127. Jadi tidak terdapat perbedaan sikap dan prestasi belajar. Yang ketiga, interaksinya. Nah, interaksi A dan B. Hidup sehat, prestasi belajar hidup sehat. Jadi di sini data yang didapatkan 0,678 dan 0,909. Jadi dia itu berada di atas 0,05. Jadi dapat dinyatakan tidak signifikan atau tidak terdapat pengaruh. Jadi tadi disebutkan tidak terdapat pengaruh interaktif
antara model pembelajaran dengan keyakinan diri siswa setelah mengendalikan kecerdasan siswa. Nah, baik, sekian. Baik, sebenarnya sudah semua soal dibahas. Baik, sekian pemaparan tugas dari saya, penjelasan tugas dari saya. Mohon maaf, Prof. Mohon maaf, Prof. Terjadi banyak kesalahan. Dan mohon maaf dalam perkataan perbuatan saya. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.